206 Su Tianhua kembali. Kamu sudah tidur dalam satu ruangan begitu lama, dan masih malu. Liu Mengru tertawa ringan, menggandeng tangan Wen Hui, dan berkata, "Adik Wen Hui, jangan khawatir, suamiku sibuk dan dia tidak punya waktu untuk mengatur pernikahanmu, tetapi aku bebas, jadi aku pasti akan membuatnya sangat megah." "Kakak Mengru, ini juga pernikahanmu." Wen Hui memperbaiki. Wajah Liu Mengru memerah. Dia diam-diam meludahi Zhao Ping lagi. Dia sudah dibeli oleh si setan selama 6 tahun, dan sekarang dia akan menikah lagi. Sungguh tidak tahu malu. Tapi hati Liu Mengru terasa manis. Itu membuktikan bahwa Zhao Ping memilikinya di hatinya. Namun, Liu Mengru menggelengkan kepala dan berkata, "Ayahku tidak ada di sini, jadi pernikahan tidak dapat diadakan. Kemudian tunggu sampai kamu bersatu kembali dengan ayahmu. Bagaimanapun, dengan dokumen resmi ini, saya bisa dianggap sebagai istri sah suamiku. Tidak peduli berapa banyak orang lain mengatakan, saya tidak bisa mengubah fakta ini. Dan karena kita harus menekan toko kain keluarga Tong Bai selama periode ini, saya khawatir kita tidak akan punya waktu untuk menikah. Mengapa kita tidak melambatkan masalah ini untuk saat ini dan menunggu sampai waktu yang tepat untuk menanganinya nanti?" "Baiklah." Liu Mengru menghela nafas. Dia juga tahu bahwa Zhao Ping hari ini bukan lagi Zhao Ping dari masa lalu, dan dia memiliki banyak hal untuk diurus. Ancaman para keluarga feodal belum dibalas dan kebencian nasional belum dihilangkan. Memang tidak cocok untuk sebuah peristiwa bahagia. Tapi keluarga harus pindah bagaimanapun juga. Setidaknya semua orang bisa berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal mulai sekarang, alih-alih dipadatkan ke dalam sebuah pondok kecil. Harus segera pindah ke rumah besar. Dan Zhao Ping sudah membawa Lihu ke rumah Lu Xiu. "Lu Xiu, apakah kamu sudah menyelesaikan hal yang aku minta buat terakhir kali?" Zhao Ping bertanya begitu mereka bertemu. "Sudah dibuat." Lu Xiu berkata dengan bersemangat, "Tuan Guru, kamu luar biasa. Kamu bisa memikirkan metode seperti itu. Ini sungguh menakjubkan. Hanya hal dasar saja tidak usah dibesar-besarkan." Zhao Ping berkata dengan bangga. Hanya dengan berdiri di atas bahu para raksasa, bisa mengubah dunia. Sekarang bahwa sekolah telah didirikan, bergantung pada Li Mubai untuk mengajar saja bukanlah pilihan. Apalagi, para siswa itu menghabiskan waktu kesehariannya 3 hari menangkap ikan dan 2 hari menjemur jaring, dan bahkan jika libur, mereka akan libur selama lebih dari setengah bulan. Misalnya, semua orang dari mantan perampok dari desa Heifeng belum kembali saat ini. Jadi Zhao Ping memikirkan buku. Jika ada beberapa buku portabel, para siswa ini dapat belajar kapan saja, di mana saja mereka berada. Setidaknya mereka bisa membaca dan menulis. Maka harus dibuat alat cetak tulisan buku yang bisa digerakkan. Karakter-karakter huruf disediakan oleh Li Mubai, dan semuanya adalah karakter yang relatif sederhana dan umum. Teks pembelajaran adalah 3 karakter klasik yang disediakan oleh Zhao Ping. Untungnya, selama 9 tahun pendidikan wajib di era modern, guru mengharuskan siswa menghafal dan menulis dari ingatan. Jika tidak, Zhao Ping mungkin tidak akan bisa menyelesaikan jenis buku ini untuk pendidikan dasar dan menengah pertama. Tentu saja, ini juga tidak terlepas dari tabel perkalian dalam aritmetika. "Lu Xiu, kamu telah membuat kemajuan yang besar." Zhao Ping menepuk bahu Lu Xiu dan memuji, "Hanya dengan satu jenis alat cetak yang satu ini saja, namamu bisa terkenal sepanjang masa." "Sebagai murid saya tidak berani mengambil kredit." Lu Xiu memperbaiki, "Ini semua ide Tuan Guru. Siswa hanya melakukan beberapa pekerjaan bodoh. Jika kamu benar-benar ingin namamu dikenang selama-lamanya, itu juga akan terjadi bahwa namamu benar-benar akan dikenang selama-lamanya. Apa gunanya aku mendapat begitu banyak ketenaran?" Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, "Yang menjadi milikmu adalah milikmu. Ini bisa dianggap sebagai hadiah selamat datang dariku padamu karena kamu menerima aku sebagai guru." Lu Xiu tahu temperamen Zhao Ping dan tidak menolaknya lagi. Bagaimanapun, itu akan dikenang selama-lamanya, dan tak seorang pun bisa memastikan, jadi tidak ada gunanya khawatir tentang itu. Dia menunjukkan proses kerja alat pencetakan buku kepada Zhao Ping. Sangat nyaman dan mantap sekali. Dengan kecepatan ini, seorang pencetak bisa mencetak ribuan manuskrip dalam sehari. Hanya saja kertasnya sedikit mahal.
Meskipun pembuatan kertas sudah muncul pada dinasti Dawei, keluarga kerajaan merasa bahwa kertas terbuat dari kulit pohon, linen, kapas, dan serpihan lainnya, dan dianggap sebagai hal yang kotor. Selain itu, tinta mudah menyebar, dan tulisan akan menjadi kabur setelah disimpan untuk waktu yang lama. Terutama beberapa dokumen dan kasus besar, dokumen-dokumennya akan menjadi sangat penting, akan menjadi tidak jelas setelah ditinggalkan untuk jangka waktu tertentu. Sulit untuk membalikkan kasus yang tidak adil, tanpa adanya dokumen yang bertahan lama. Jadi tidak dipromosikan dalam keluarga kerajaan, untuk bahan kertas seperti itu. Namun, beberapa orang literat, keluarga bangsawan, pedagang, dan sejenisnya suka menggunakannya karena lebih mudah dibawa. Zhao Ping juga menyebutkan teknologi pembuatan kertas. Namun, dia hanya tahu bahwa kertas di kehidupan sebelumnya terbuat dari jerami, tetapi dia tidak memiliki ide tentang prinsipnya. Zhao Ping hanya bisa menjelajah langkah demi langkah. Zhao Ping belum menemukan detail prosesnya. Perlu mencari bantuan lebih banyak terlebih dahulu, minimal secara informasi. Zhao Ping menghela nafas. Jika tidak, wawasan 5.000 tahun peradaban dalam pikirannya akan terbuang percuma. Jika dia hanya sendirian akan terlalu lelah untuk mencari semuanya. Namun, masih mungkin mencetak beberapa ribu salinan dengan modal awal 3 karakter tulisan klasik. Paling tidak, anak-anak di desa Siping dan orang-orang di sekitarnya bisa melek huruf dan belajar hal-hal pengetahuan. Ketika Zhao Ping mendatangi Li Mubai dengan 3 karakter klasik dan buku matematika dasar, Li Mubai langsung terkejut. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Ping dan mengucapkan terima kasih, Tuan Guru. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Zhao Ping bertanya dengan kebingungan. Tuan, kamu adalah orang yang benar-benar cerdas. Li Mubai berkata, 3 karakter klasik adalah artikel pencerahan yang paling hebat yang pernah saya lihat. Ini ditulis dengan sangat rapi. Guru langsung mengeluarkannya untuk semua orang belajar, yang menunjukkan bahwa guru serius dalam bidang belajar mengajar. Jika seluruh dinasti Dawei seperti ini, tidak akan ada kekhawatiran tentang negara yang tidak stabil karena kebodohan warga negaranya. Tentang matematika dasar ini, itu bahkan lebih menakjubkan. Dengan beberapa angka kecil dan beberapa simbol tertentu sebagai sebuah rumus, siswa bisa mendapatkan hasil akhir yang jauh lebih baik daripada menghitung manual. Keduanya bisa dianggap sebagai barang suci, tetapi Zhao Ping sebagai gurunya memberikannya kepada Li Mubai dengan begitu mudah, tanpa takut sedikitpun disalahgunakan, yang mana itu menunjukkan kepercayaan Zhao Ping pada Li Mubai sangat tinggi. Jangan khawatir, Tuan Guru. Meskipun saya tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kerajaan tahun depan, saya pasti akan membuat semua orang di desa Siping melek huruf dan mampu membuat rencana. Li Mubai menjelaskannya dengan sangat serius. Zhao Ping membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Li Mubai, mengapa kamu tidak akan mengikuti ujian keilmuan kerajaan? Setidaknya kamu harus membawa kehormatan bagi ayahmu dan keluarga besarmu, kan? Tentang pengajaran, jika nanti ada penundaan, Tuan Li Mubai dapat merekomendasikan beberapa teman kepadaku. Terutama mereka yang sedang depresi atau lelah menjadi seorang pejabat, karena rendahnya gaji ataupun karena perlakuan diskriminatif. Aku bisa memberi mereka perlakuan yang sangat baik. Mendengar ini, Li Mubai memerah wajahnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Guru, sebenarnya saya ingin merekomendasikan masalah ini sudah lama. Namun, ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka akan datang mengajar di sebuah desa kecil bahkan terpencil di Kabupaten Yunnan, mereka langsung menolak tanpa menunjukkan kebaikan hati sedikitpun, tanpa basa-basi sama sekali. Tuan Guru, jika kamu benar-benar ingin mendirikan sekolah besar, akan lebih baik jika kamu mendirikannya di sebuah kota kabupaten atau kota provinsi. Atau, nantinya akan sulit menemukan guru yang baik, tidak akan maksimal jika hanya ada satu orang guru saja. Baiklah, saya mengerti masalah ini, dan saya akan mempertimbangkannya dengan seksama. Zhao Ping menyentuh dagunya dan melengkungkan sudut bibirnya. Jika memang tidak bisa menemukannya, cukup ambil saja para sarjana miskin, gumam Zhao Ping dalam hati. Zhao Ping sangat paham bahwa ada banyak sarjana miskin dalam sejarah peradaban kuno yang bahkan tidak mampu makan. Beberapa orang tidak diakui bakatnya, dan beberapa orang lainnya sangat sombong. Bagaimanapun, sebagian mereka,
semua begitu miskin sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan meskipun sekali sehari. Pemerintah dinasti Dawei dikuasai oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi, dan pasti ada lebih banyak dari mereka oknum yang jahat. Jika Zhao Ping bisa merekrut mereka untuk membantu dirinya, Zhao Ping bisa memberi mereka pekerjaan. Setidaknya mereka tidak akan mati kelaparan dan kedinginan. Zhao Ping juga menyimpan hal ini di pikirannya. Kemudian Zhao Ping lanjut berjalan-jalan di sekitar pabrik lagi. Tidak bisa dipungkiri, memiliki uang bisa membuat perbedaan besar. Dengan upah 4 koin per hari per orang dan pembayaran besar untuk pembelian bahan bakunya, akhirnya rumah dan pabrik baru sudah sepenuhnya selesai. Itu dibangun persis sesuai dengan gambar yang dia berikan. Ada 3 rumah kaca yang menjadi bagian pabrik tekstil, 2 digunakan untuk menenun dan 1 digunakan untuk menyimpan bahan baku dan kain yang sudah ditenun. 200 mesin beroperasi siang dan malam. Rasanya seperti pergi bekerja di sebuah pabrik hanya untuk sekedar mengencangkan sekrup mesin tenun yang longgar di kehidupan sebelumnya. Di kedua sisi adalah tempat pembuatan bir, aneka bir dan anggur termasuk anggur akasia dan gudang. Juga ada pekerja yang sibuk, membuatnya sangat ramai sekali. Bangunan yang paling luar adalah agen pengawalan. Ada tanda yang tergantung di bagian atas, dan hanya beberapa orang yang menjaganya. Yang lainnya pergi ke gunung belakang untuk latihan. Di tengah adalah kantin. Zhao Ping juga membangun rumah kaca meniru model dari kehidupan sebelumnya. Namun, waktu terlalu ketat dan mereka tidak bisa membuat meja, kursi, dan bangku dengan buru-buru. Semua orang hanya mencari tempat untuk jongkok ketika makan, atau duduk langsung di lantai. Bagaimanapun, ada daging, nasi putih, dan roti kukus putih, dan semua makanannya sangat lezat. Di belakang adalah area perumahan karyawan. Rumah baris depan adalah untuk para pengawal, dan baris tengah adalah rumah untuk keluarga Zhao Ping. Kedua sisi telah diubah menjadi bengkel persenjataan, di mana Zhang Jiuya dan Lu Xiu bekerja. Di ujung adalah ruang penelitian Zhao Ping. Menurut rencana asli Zhao Ping, sebuah sekolah dan rumah sakit juga akan dibangun di kompleks tersebut. Namun, mengingat bahwa area pabrik adalah dasar pondasi keberhasilannya di dinasti Dawei, tidak diperbolehkan bagi orang luar untuk masuk dan keluar secara bebas. Jadi sekolah dan rumah sakit akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih jauh dan aman dikunjungi orang umum. Sekolah dibangun di ujung barat desa Siping dan rumah sakit dibangun di ujung timur desa Siachun. Ini baru dimulai sekarang, dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya selesai. Bagaimanapun, hanya ada satu guru pada saat ini, Li Mubai, yang terutama mengajar para pengawal dan prajurit wanita. Dia telah tinggal di gunung belakang, jadi tidak terlalu mendesak. Adapun rumah sakit, itu masih belum memiliki seorang dokter pun, jadi tidak masalah kapan akan dibangun. Setelah berkeliling sebentar, Zhao Ping sangat puas. Setelah melakukan perjalanan begitu lama, akhirnya Zhao Ping menciptakan dunia yang benar-benar miliknya. Membayangkan itu, Zhao Ping merasa sedikit bangga. 3 hari kemudian, itu adalah hari yang baik untuk pemilihan waktu pindah rumah saat musim panas. Saat dia bersiap-siap untuk pindah, dia menerima tamu tak diundang. Ini juga orang yang sangat diinginkan berjumpa oleh Zhao Ping, yaitu Su Tianhua. Dia kembali dari ibu kota.